Dia adalah Perdana Menteri Kerajaan Prusia dan pendiri serta kanselir pertama Kekaisaran Jerman. Setelah Kekaisaran terbentuk, dia brilian dalam memainkan kebijakan luar negeri karena berhasil mempertahankan perdamaian di Eropa selama sekitar 2 dekade. Namun, dalam kebijakan dalam negeri, dia gagal menaklukkan para tuan tanah yang menjadi asal kelahirannya. Bismarck dilahirkan di Schönhausen, Kerajaan Prusia tanggal 1 April tahun 1815. Ayahnya, Ferdinand von Bismarck, adalah seorang tuan tanah dan anggota dari pemilik tanah Prusia. Ibunya, Wilhelmine Mencken, berasal dari keluarga borjuis terpelajar. Dia menikah dengan Ferdinand von Bismarck pada usia 16 tahun. Ketika putranya Otto, berusia 7 tahun, dia mendaftarkannya sekolah dasar di Berlin dan pindah ke ibu kota supaya bisa mendampingi anaknya. Bismarck muda merasa tidak senang menukar kehidupannya di pedesaan dengan kehidupan di kota besar, di mana di sekolah dia berhadapan dengan putra-putra dari keluarga terdidik terbaik di Berlin. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat atas, dia memutuskan untuk belajar hukum di Universitas Göttingen di Kerajaan Hanover. Bismarck adalah seorang mahasiswa biasa yang banyak menghabiskan waktunya untuk minum bersama teman-temannya. Setelah lulus dari universitas, dia menjadi pegawai negeri kerajaan, di mana dia dilanda rasa bosan dan ketidakmampuan untuk mematuhi prinsip-prinsip hierarki birokrasi. Kematian ibunya pada tahun 1839 memberinya kesempatan untuk mengundurkan diri agar bisa membantu ayahnya, yang mengalami kesulitan keuangan dalam mengelola propertinya. Dari tahun 1839 hingga 1847, Bismarck menjalani kehidupan biasa sebagai seorang tuan tanah desa Prusia. Selama periode ini, dia bertemu dan menikahi Johanna von Puttkamer, putri dari keluarga aristokrat konservatif. Pandangan politiknya selama tahun 1840-an tidak berbeda secara substansial dari tipikal seorang tuan tanah desa. Hierarki sosial dan politik yang ada harus dipertahankan untuk mencegah kekacauan. Dengan pandangannya, Bismarck disambut sebagai anggota lingkaran konservatif. Bismarck hanya menunjukkan sindiran bagi kaum liberal aristokrat yang melihat Inggris sebagai model bagi Prusia. Tanggapan Bismarck terhadap revolusi liberal yang melanda Eropa pada tahun 1848 mengkonfirmasi citranya sebagai seorang reaksioner. Pada tahun 1847, ia terpilih sebagai anggota parlemen regional Prusia dari wilayah Pomerania. Ini merupakan langkah pertamanya ke dalam panggung politik. Ketika ia pertama kali memasuki politik, Bismarck dipengaruhi oleh pandangan konservatif dan nasionalis. Ia menentang kebijakan liberal dan demokratisasi yang diusung oleh beberapa kelompok di dalam pemerintahan Prusia. Akibatnya, dia dikucilkan hingga mengundurkan diri dari jabatannya. Pada tahun 1851, ketika dia mengambil alih perwakilan Prusia di Liga Jerman, dia hanya menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan perhatian lebih pada isu-isu dalam negeri. Sebaliknya, dia akan mencari sekutu untuk Prusia. Bismarck menunjukkan minat yang besar dalam politik luar negeri yang mendominasi Liga selama 2 dasawarsa. Pada periode ini, Bismarck mulai merumuskan pandangannya tentang realpolitik, yaitu pendekatan pragmatis dan berdasarkan kepentingan nasional dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri. Pendekatan ini akan menjadi pilar penting dari karirnya di masa mendatang. Dengan langkah-langkah awal ini, Bismarck mulai membangun fondasi untuk peran yang lebih besar dalam politik Prusia dan Eropa. Keahliannya dalam diplomasi, sikap tegasnya terhadap kepentingan Prusia, dan pemahamannya tentang realpolitik semakin membentuknya menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah politik dunia. Perang Austria-Prusia tahun 1866, juga dikenal sebagai Perang 7 Minggu, terjadi antara kerajaan Prusia yang dipimpin oleh Otto von Bismarck dan Kekaisaran Austria. Tujuan utama Bismarck dalam konflik ini adalah mengurangi pengaruh Austria di dalam Konfederasi Jerman dan memastikan supremasi Prusia dalam proses penyatuan Jerman. Bismarck dengan cerdik mempersiapkan medan diplomasi sebelum perang dimulai. Ia membentuk aliansi dengan negara-negara sahabat lainnya yang memiliki kepentingan serupa, seperti Kerajaan Italia. Perang dimulai pada 1866, dan dengan strategi militer yang efektif,
pasukan Prusia berhasil mengalahkan pasukan Austria. Perdamaian dilakukan melalui Perjanjian Praha, di mana Prusia mengambil kendali atas wilayah utara Jerman. Perang Prancis-Prusia adalah konflik yang sangat berpengaruh dalam usaha Bismarck untuk menyatukan Jerman. Bismarck dengan cerdik memanipulasi situasi yang berkembang mengenai suksesi tahta Spanyol yang memicu perang antara Prancis dan Prusia. Konflik dimulai pada 1870 di mana Prusia berhasil mengalahkan Prancis di pertempuran Sedan. Kegagalan Prancis ini mengakibatkan runtuhnya Kekaisaran Prancis kedua dan terbentuknya Kekaisaran Jerman yang baru di bawah kepemimpinan Prusia. Perdamaian diakhiri dengan Perjanjian Frankfurt, di mana Prancis harus membayar ganti rugi besar kepada Prusia dan mengakui penyatuan Jerman. Dalam kedua perang ini, Bismarck memainkan peran penting sebagai pemimpin Prusia yang bijaksana dan taktis. Ia menggunakan kombinasi diplomasi yang cerdik dan tindakan militer yang efektif untuk mencapai tujuan politiknya. Perang Austria-Prusia dan Prancis-Prusia merupakan tonggak penting dalam perjalanan penyatuan Jerman di bawah pimpinan Prusia dan mengukuhkan posisi Bismarck sebagai salah satu negarawan terkemuka dalam sejarah. Ketika hubungan dengan Rusia memburuk, Bismarck mulai memusatkan perhatian pada mempertahankan aliansi dengan Austria-Hongaria dan mencoba untuk memisahkan Perancis dari kemungkinan aliansi dengan Rusia. Dia terlibat dalam diplomasi yang rumit dan akhirnya berhasil memperpanjang aliansi dengan Austria-Hongaria pada tahun 1881. Namun, isolasi semakin mengancam Bismarck karena Prancis semakin mendekat pada Rusia. Pada tahun 1887, Bismarck mengadakan perjanjian reinsurans dengan Rusia, memastikan netralitas jika salah satu pihak terlibat dalam perang melawan kekuatan lain. Setelah kematian Kaisar William I, tahun 1888 dan naik tahtanya Kaisar William II, perjanjian ini tidak diperbarui yang otomatis mengakhiri hubungan yang relatif baik antara Jerman dan Rusia. Pada pemilihan umum tahun 1890, Bismarck mengalami kegagalan. Koalisi Bismarck yang terdiri dari konservatif dan nasional liberal kehilangan suara dari 220 menjadi 135, sedangkan koalisi saingannya memperoleh 207 suara. Ditambah lagi, William II, sang kaisar Jerman ketiga dan yang terakhir, tidak memiliki kenangan masa lalu yang mengikatnya dengan Bismarck. Dia mewakili Jerman baru yang percaya diri. Hal itu memaksa Bismarck mengundurkan diri dengan perasaan gagal. Setelah mundur, Bismarck menjalani masa pensiun di tanah miliknya di Varzin sampai dia meninggal pada tahun 1898.